Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ibu dosen beserta rekan-rekan yang menyaksikan. Mohon izin menyampaikan, kami dari kelompok 2, Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Transportasi Darat, akan memaparkan sebuah presentasi terkait materi Sistem Informasi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas, atau biasa disebut ANDALALIN. Sebelum lanjut kepada materi terkait, saya akan memperkenalkan keanggotaan dari kelompok 2 terlebih dahulu, dimulai dari saya pribadi. Mohon izin memperkenalkan diri, nama taruna remaja Muhammad Afar Alifari dengan nomor taruna 2001259. Selanjutnya rekan saya taruna remaja Farensyah Ahmad dengan nomor taruna 2001128. Selanjutnya rekan saya taruni remaja Dara Permata Arianti Andres dengan nomor taruni 2001082. Dan yang terakhir rekan saya taruni remaja Anggita Meliasari dengan nomor taruna 2001054. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi terkait, yaitu sistem penyusunan dari analisis dampak lalu lintas, kita harus terlebih dahulu tahu mengenai pengertian ataupun definisi umum dari analisis dampak lalu lintas itu sendiri. Jadi, apa itu analisis dampak lalu lintas? Analisis dampak lalu lintas atau biasa disebut ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan berupa kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas tersebut. Nah, analisis dampak lalu lintas ini sangat diperlukan pada setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, ataupun infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan kelancaran dari lalu lintas tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, taruni remaja Dara Permata Arianti Andres. Dipersilakan. Maksud analisis dampak lalu lintas. Secara operasional, maksud dari ANDALALIN ini memberikan rekomendasi penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap dampak dari rencana pengembangan kegiatan dan atau usaha di suatu kawasan, sehingga kinerja jaringan jalan atau level of service pada kawasan tersebut tidak menurun secara signifikan. Tujuan analisis dampak lalu lintas: pertama, menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan. Yang kedua, menganalisis kinerja jaringan jalan pada kawasan rencana pengembangan baik pada kondisi existing saat pekerjaan maupun pasca pembangunan. Ketiga, mencari solusi terbaik dalam penanggulangan masalah transportasi perkotaan, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas akibat dari dampak pembangunan yang direncanakan. Yang keempat, menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan jalan dan peningkatan kelancaran lalu lintas internal maupun eksternal, lalu lintas menerus, baik berupa penataan akses jalan, area parkir, penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas, atau penataan angkutan umum sebagai dampak pembangunan pusat kegiatan pada ruas jalan tersebut. Pengertian sistem informasi penyusunan ANDALALIN. Sistem informasi penyusunan ANDALALIN merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang saling bekerja sama mengolah data mengenai proses analisis dampak lalu lintas. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dalam penyusunan ANDALALIN. Nah, yang pertama, ruang lingkup lokasi. Area pekerjaan yang dibatasi pada kawasan di sekitar rencana pembangunan, khususnya yang terkena dampak dari proses pekerjaan pembangunan tersebut. Dua, ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup dari pekerjaan ini akan dilakukan dalam studi analisis dampak lalu lintas, yaitu yang pertama, pengumpulan data sekunder ringkasan rencana pembangunan yang berisi resum, data perjalanan. Yang kedua, pengumpulan data primer kondisi prasarana lalu lintas dan tata guna lahan di sepanjang jalan, pencacahan lalu lintas, pengukuran kinerja lalu lintas dan kecepatan existing, serta tingkat bangkitan perjalanan. Yang ketiga, analisis kondisi existing daerah studi yang meliputi lokasi rencana pembangunan, kondisi infrastruktur transportasi dan kondisi lalu lintas. Keempat, penaksiran kondisi lalu lintas sebelum dan sesudah rencana pembangunan yang dimulai dengan analisis bangkitan lalu lintas, sebaran lalu lintas, dan pembebanan lalu lintas, serta pendekatan mikro rekayasa lalu lintas. Upaya penanggulangan berisi penanggulangan kondisi lalu lintas. Dan selanjutnya, yang ketiga, ruang lingkup analisis. 1. Estimasi bangkitan perjalanan rencana pembangunan dengan jumlah unit maupun luasan dari bangunan rencana yang masuk dan keluar dari lokasi.
Dua metode pendekatan yang digunakan adalah model transportasi 4 tahap, yaitu bangkitan atau tarikan perjalanan, penyebaran perjalanan, pemilihan moda, dan pembebanan perjalanan. Yang ketiga, proses pemodelan bangkitan atau tarikan perjalanan menggunakan metode bangkitan dan tarikan perjalanan serta proses distribusi perjalanan menggunakan metode konvensional, yaitu pembentukan suatu matrik asal tujuan menggunakan volume lalu lintas. Keempat, proses pembebanan perjalanan dilakukan dengan bantuan software aplikasi program transportasi untuk mempercepat analisis pembentukan pola lintasan atau PETRI yang memperhitungkan volume lalu lintas pada tiap ruas jalan. Yang kelima, skenario pemecahan lalu lintas yang nantinya digunakan adalah dengan mempertimbangkan kondisi masalah. Informasi analisis dampak lalu lintas atau SI Andala-LIN harus terlebih dahulu kita pahami prosedur dan perihal yang diperlukan dalam pembuatan dari Andala-LIN tersebut. Di antaranya, pertama, dokumen terkait yang diperlukan, kedua, mengkaji dan melakukan survei lapangan, 3. Rapat bersama Dinas Perhubungan dan konsultan ahli transportasi, 4. Sidang dengan tim evaluasi dan konsultan, 5. Membuat draft Andala-LIN, ke-6. Membuat rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas. Seperti yang tercantum dalam PM 17 tahun 2021 pasal 11, penyusunan Andala-LIN wajib dilaksanakan sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas untuk pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman, serta infrastruktur. Ketentuan analisis dampak lalu lintas tersebut diantaranya 1. Untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan analisis dampak lalu lintas. Kedua, untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan analisis dampak lalu lintas. Atau yang ketiga, untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk 1. Memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri, kedua, menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau penanganan yang akan dilaksanakan. Berikut merupakan flowchart penyusunan Andala-LIN. Pengembang atau pembangun yang telah memiliki rencana pembangunan kemudian akan melakukan survei lapangan ke lokasi yang akan dilakukan rencana pembangunan. Setelah dilakukan survei, maka diperoleh kesimpulan apakah lokasi tersebut memiliki bangkitan lalu lintas yang rendah, bangkitan lalu lintas sedang, atau bangkitan lalu lintas yang tinggi. Jika daerah tersebut memiliki bangkitan lalu lintas yang rendah, maka pengembang dan pembangun akan menyusun standar teknis penanganan dampak lalu lintas dan kemudian langsung menyusun dan menyampaikan dokumen hasil Andala-LIN. Jika bangkitan lalu lintas sedang, maka tenaga ahli akan menyampaikan rekomendasi teknis penanganan Andala-LIN. Setelah itu, tenaga ahli akan menyerahkan kepada pengembang atau pembangun untuk menyusun dan menyampaikan dokumen hasil Andala-LIN. Kemudian, jika bangkitan lalu lintasnya tinggi, maka tenaga ahli akan menyampaikan penyusunan persetujuan teknis Andala-LIN, yang kemudian tenaga ahli akan menyampaikannya tersebut kepada pengembang atau pembangun. Setelah penyusunan dan menyampaikan dokumen hasil Andala-LIN, kemudian dokumen tersebut diupload ke sistem informasi Andala-LIN melalui secara elektronik. Kemudian, Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota atau pihak yang berwenang akan menerima dokumen hasil Andala-LIN tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.